musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amalana bi ashabi bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan ar-rabi'ata asyara yang ke-14, ruya itu telah diriwayatkan, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki, min Bani Israila, dari Bani Israel, kharaja itu telah keluar, ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fabalago, maka sampailah zalika, kabar tersebut, nabiyahum, kepada nabinya Bani Israil alaihissalam. Faba'atha, maka Nabi mengutus, ilai, kepada laki-laki tersebut, fa'atahu, maka datanglah laki-laki tersebut kepada nabinya alaihissalam, lahu patah itu ya, ada launya. Iya. Iya, lahu, kepada laki-laki, ailidzalikar rajuli, yakni kepada laki-laki tersebut, ya fata, wahai pemuda, ini sungguhnya aku, ya aizuka, itu akan menasihati kamu, bisalasati solin, dengan 3 perkara, pihak padanya, maksudnya yang 3 perkara. Ilmul awwalin, adalah ilmu orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Ayapika, yakni mencukupi kepada kamu, zalika, yang 3 perkara tersebut. Khif, pertama, takutlah Allah, kepada Allah, bisri, baik ketika rahasia atau sendiri, wal alaniyati, maupun ketika di keramaian. Aipil bihalil khufai, yakni pada waktu sepi, anin nasi, daripada manusia, wa bihaliz zuhri, dan pada waktu tampak atau ramai, indahum, di sekitar manusia. Wa amsik, dan tahanlah, bil amr, ya semua juga, lisanaka, lisan engkau, anil khalqi, daripada makhluk, la tazkuruhum, jangan kamu menyebut makhluk,
sebagaimana ulama berkata. Man gorbala siapa orang yang mencari-cari kesalahan annasa manusia, nakhalluhu maka manusia pun akan mencari-cari kesalahannya. Wanzur dan perhatikan khubzaka rotimu, alladzi takuluhu yang kamu makan roti tersebut, hatta yakuna sehingga terbukti aizalikal khubzu yakni roti tersebut minal halali dari yang halal. Bahinaijin maka ketika sudah dipastikan halal, takuluhu makanlah baru. Wa illa kalau belum dipastikan halal, fala takulhu maka janganlah makan roti tersebut. Pamna'a maka terhalang al-fata pemuda tadi anil khuruji untuk keluar ila baladin pada negara akhara yang lain litolabil ilmi untuk mencari ilmu. Hadirin jamaah majelis taklim hadanallah. Jadi perkataan atau nasihat yang memang namanya juga kita nasolibat ya. Sekali lagi nasihat-nasihat untuk para hamba khususnya kita agar selamat bahagia dunia akhirat. Khususnya perkataan atau nasihat yang ke-14 itu telah diriwayatkan bahwa dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Bani Israel itu pokoknya selain Mekah ya, khususnya Mesir yang populer dengan pada saat itu rajanya Fir'aun dan nabinya Nabi Musa ya. Nah, si laki-laki tersebut keluar untuk mencari ilmu bagus ya, jadi terutama ilmu agama. Jadi kemana juga pokoknya mah yang namanya menuntut ilmu mah, ngaji mah bagus aja. Bahkan sampai-sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Juga insya Allah sepanjang orang itu menuntut ilmu, kalau belum kembali balik itu dianggap jihad, mati syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat ya. Jadi seperti sekarang ya, dari rumah benar-benar niat ngaji, pokoknya mas selagi belum pulang nyampe ke rumah mati syahid. Tapi kayaknya belum ada yang mau ya. Ya bahasanya belum siap aja, bahkan sudah dipastikan husnul khotimah juga jarang ya. Jadi itu. Nah, berita tersebut tuh nyampe kepada Nabi Bani Israel pada saat itu ya.
Wallahu alam siapa. Karena yang namanya nabi dari Bani Israel itu banyak. Ya dari 124.000 nabi itu mayoritas dari Bani Israel. Yang lainnya mah itu hanya dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kan sejarahnya gini, Nabi Ibrahim kan waktu itu di Palestina ya, menikah dengan pertamanya Siti Sarah. Sekian lama nggak punya anak tuh. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar, punya anak. Itu bareng dengan Siti Hajar punya anak mah Siti Sarah juga punya anak. Sebegitu tuh ya. Makanya kadang-kadang jangan dibangun macam-macam. Makanya ya, jadi alasan kadang-kadang orang yang belum punya anak ya, supaya punya anak lah nikah lagi lah gitu ya. Ataupun kadang-kadang mungut anak gitu ya, bahasanya mancing gitu ya. Itu. Nah, kalau Siti Hajar itu kan ditempatinnya di Mekah ya. Tuh. Ini Siti Hajar juga emang orang soleh, makanya waktu itu Siti Hajar begitu nanya, ini memang kemauan abang apa memang perintah Allah? Ya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah Allah. Udah, kalau udah perintah Allah di mana juga insya Allah cukup ya. Pada saat itu Mekah itu jangankan makanan, air juga susah. Gurun tandus ya. Ya ini Nabi belum ada, Nabi masih jauh. Nabi kita mah ya. Nah, sampai-sampai tuh begitu dalam keadaan haus. Itu Nabi Allah Ismail masih baik kan saat itu ya. Itu nangis dan panik nih Siti Hajar mencari air gimana ya namanya di gurun. Nah itu airnya lari ke sono ke sini yang sekarang jadi istilah sa'i itu ya, dari Sofa Marwa. Itu mungkin kalau kita mah di Sofa nggak ada, di Marwa nggak ada udah ya. Tapi Siti Hajar itu terus di Sofa nggak ada, ke Marwa nggak ada, ke Sofa lagi. Pokoknya mah sampai 7 balik. Iya. Nah mungkin kalau sekarang mah Sofa enak, nggak terlalu naik. Marwa juga begitu. Dulu mah bukit. Iya. Nah itu padahal mah Siti Hajar itu nyari Sofa Marwa justru adanya itu di mana Nabi Allah Ismail diletakkan. Tuh begitu ngejejekin kaki itu keluar air tuh. Keluar ya. Tuh airnya itu deras luar biasa. Airnya kata Siti Hajar itu zam. Itu zamnya itu maksudnya kumpul. Sebab kalau seandainya enggak gitu, banjir waktu itu. Ya. Nah ini melulu tuh ya ada ini. Nah disitulah mulai. Sebab dimanapun juga kalau memang ada air subur ya. Dan insya Allah nanti juga banyak tuh pendatang. Makanya tuh semenjak itu banyak orang-orang yang dari mana-mana sengaja datang. Apalagi memang waktu itu yang namanya Ka'bah itu udah dijarahin, udah ada istilah ibadah haji pada saat itu ya, walaupun nggak seperti sekarang. Nah gitu tuh. Nah dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam tuh itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau Ishak mana? Anaknya dari Siti Sarah, itulah yang turun temurun jadi Bani Israel. Itu tuh sejarahnya. Ya, jadi dari ini mah yang jadi Rasul khususnya Nabi kita doang, yang lainnya mau rata-rata dari Bani Israel. Itu.
Nah, kemudian Nabi itu mengutus ke si laki-laki itu ya, maksudnya disuruh untuk datang. Tuh. Nah, akhirnya karena memang disuruh ya, itu si laki-laki datang tuh ke nabinya itu ya, karena ya nabi itu ya wajib diimani dan diturutin ya gitu, karena memang pokoknya mah sifat yang wajib bagi nabi pasti itu tablik, amanah, patonah ya. Terus apa lagi? Empat itu wajib. Iya, sidik tuh ya, tadi tuh yang awal itu sih ya. Benar. Nah, jadi dipersiapkan nih tempat juga tuh ya oleh Nabi untuk si laki tersebut. Nah, setelah sampai si laki-laki datang ke nabinya itu, nah maka ini sebenarnya mah ada pakolanya ya. Pakolanya ada ya. Pakola, maka berkata Nabi ya. Ya, ada pakolanya ya. Baru lahu itu tadi ke si laki-laki gitu. Iya, ini kitab saya rada ini nih. Enggak ada pakolanya ya. Iya, pakolanya salam lahu baru ya. Iya begitu. Makanya saya bikin kok ini baru juga laki-laki, ini ada laki-laki lagi gitu ya. Bagaimana ceritanya ini? Tuh, kalau ada pakolanya paham tuh. Iya. Jadi nabinya nih berkata atau berpesan ya kepada si laki-laki itu. Wahai pemuda, biasa ya. Sesungguhnya aku akan menasihati kamu dengan 3 hal. Nah ini walaupun 3 hal, ini insya Allah udah mencukupi karena termasuk ilmu-ilmu orang-orang zaman dulu dan zaman yang akan datang. Makanya sekali lagi ini walaupun 3 mencukupi insya Allah. Nah didengerin aja tuh ya, enggak kali nanya enggak ya. Terus disambung. Yang 3 hal itu dijelasin. Pertama, takutlah kepada Allah baik pada waktu sendiri maupun di waktu ramai. Itu jangan ada bedanya ya. Mau waktu sendiri atau sepi, mau waktu ramai atau di keramaian ya. Itu standar. Yang namanya takut kepada Allah mah takwanya itu ya. Nah kan kadang-kadang orang mah kalau giliran, apalagi yang memang dia orang yang gak ikhlas ya, kalau giliran di orang ramai mah di keramaian, itu apa namanya rajin ya, yang gak bakalan dia maksiat itu. Tapi giliran sendiri sebaliknya, ibadah kagak, yang ada maksiat. Itu namanya nggak standar tuh ya. Jadi sekali lagi nih, jadi mestinya mah tuh mau di kesendirian maupun di keramaian itu standar normal. Jadi yang namanya takut kepada Allah ya. Jadi jangan umpamanya waktu di keramaian mah dia rajin tuh ya ibadah, giliran sendiri mah maksiat nggak mau. Tapi giliran sendiri sebaliknya, ibadah nggak mau, yang ada maksiat, naudzubillah. Nah itu insyaallah kalau memang ya amalkan ya luar biasa. Nah makanya tadi sekali lagi ya, itu jadi itu baik di waktu sepi daripada manusia maupun di waktu memang ramai dari manusia ya, di keramaian. Nah itu yang pertama tuh ya, kalau pengen cukup. Yang kedua,
tahanlah lisanmu daripada makhluk. Makhluk itu selain Allah, khususnya manusia ya. Nah, maksudnya apa? Jangan menyebut, jangan menceritakan kecuali yang baik. Ya, kalau mau ngomong ya di hadapan ya, itu harus sopan, jangan kasar, pokoknya baik. Nah, bahkan ketika di belakang itu kalau mau ceritakan itu yang baik-baik aja diceritainnya. Nah kan kebanyakan mah gimana? Ya, mungkin kalau giliran di depan mah ya dia muji. Giliran di belakang, iya ngejelek-jelekin. Itu nauzubillah ya. Nah makanya tadi sebagaimana dikatakan oleh ulama, siapa orang yang suka mencari-cari kesalahan manusia, pasti nanti manusia juga akan mencari kecelaannya, kejelekannya. Makanya kan kita nggak pengen ya, nggak pengen nih kejelekan-kejelekan kita itu diceritain gitu ya. Nah makanya itu harus diawali dari kitanya nih. Dan hati-hati ketika ada orang yang datang ke kita menceritakan kejelekan orang, nggak menutup kemungkinan kapan-kapan dia juga ceritain kejelekan kita di orang lain. Itu waspada tuh kalau ada orang yang suka datang, gini gitu ya, ngomongin kejelekan orang. Sekarang dia ngomong kejelekan orang depan kita. Suatu saat kejelekan kita diomongin di orang lain. Hati-hati tuh. Nah, itu jangan merasa asik, apalagi memang ya kitanya ini ada sentimen gitu ya. Begitu ada orang datang ngejelekin orang yang kita sentimen, udah mungkin dimudokin ya. Iya emang. Berarti ini dapat dukungan gitu ya. Gitu. Ya itu. Nah, jadi itu yang kedua tuh. Dan yang ketiga, perhatikan rotimu, maksudnya makanan. Ini mah simbol aja yang kamu makan. Ya, sehingga dipastikan roti itu dari yang halal. Jadi pokoknya mah kalau kita mau makan, jangan asal itu enak aja, jangan asal nafsu aja, apalagi karena kita lapar ya. Tapi perhatikan, pikirin, pastikan makanan itu halal. Nah kalau memang halal silakan makan. Tapi kalau nggak halal hati-hati ya, jangan gara-gara karena saking enaknya, saking nafsunya dan memang lapar ya, nggak peduli mau halal mau haram, hati-hati nanti imbasnya nih yang namanya makanan haram, termasuk minuman juga pakaian ya. Ya mending kali masih pakaian mah hanya sebatas dipakai, tapi kalau yang namanya makanan, minuman itu masuk ke dalam perut dan prosesnya itu bersihnya ya, tuntasnya tuh di perut ini 40 hari 40 malam. Makanya kalau orang makan yang haram atau minuman yang haram itu selama 40 hari 40 malam ibadahnya khusus sholat yang gak diterima, doanya gak dijabah. Karena proses sterilnya bersihnya nih makanan di tubuh kita itu 40 hari 40 malam. Nah makanya juga kan dalam istilah proses hamil dan lahir kan itu 40 ya. 40 hari berupa sperma ngendap. Kemudian 40 hari keduanya berupa darah gempel. Kemudian 40 hari ketiganya itu berupa segumpal daging ya. Itu baru ditutupin roh tuh. Jadi 40 kali 3 120 hari ya. Berarti berapa? 3 bulan ya? Iya. 3 bulan, 4 bulan tuh nih. 4 bulan nih. Iya. 4 bulan ya.
Nah itu ditipin roh tuh, itu berjadi tuh. Ya. Jadi angka 40 ini makanya luar biasa, bahkan sampai-sampai dalam kehidupan juga. Kalau umur 40 tahun usaha nggak maju-maju, udah dah. Nerima aja. Belum pikir sih jangan, pokoknya udah jangan terlalu ambisi ya. Gitu. Jadi sukses enggaknya orang usaha itu umur 40 tahun deh. Nah, Nabi kita juga kan diutus itu mulai perubahannya kan di usia 40 tahun nih. Iya. Nah, gitu tuh. Itu yang 3 hal ya panjang lebar tuh. Nah, akhirnya begitu dapat tujangan atau nasihat dari nabinya si laki-laki itu nggak jadi tuh keluar ya, mau pesantren, mau mondok, mencari ilmu ke negeri lain gitu ya. Karena ini juga yang 3 nih, kalau memang benar-benar diamalkan, ini insya Allah sudah mencukupi. Karena bahkan ini dari orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang juga, ini ya terbukti gitu. Jadi simpulannya ya, 1 harus takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di keramaian. 2, tahan lisan, jangan sembarangan bicara kecuali yang baik ya. Sampai-sampai bukti atau ciri keimanan seorang itu daripada dia bicara. Kalau memang bagus dia bicara, kalau memang buruk lebih baik diam gitu ya. Dan yang ketiganya, yang terakhir tadi, praktikkan makanan ya. Sebab ini sangat mempengaruhi. Jangan sembarangan makan, mentang-mentang memang itu enak, apalagi lapar, kalau memang belum dipastikan halal. Nah, mungkin cukup, mudah-mudahan